berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Wow, hari ini Kak Eti senang sekali boleh menyapa adik-adik yang ada di rumah melalui ibadah online kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang duduk yang sopan, duduk yang baik. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Siapkan juga Alkitabnya ya, supaya kita boleh mengikuti firman Tuhan pada hari ini. Nah adik-adik, kita bersyukur ya kepada Tuhan Yesus yang begitu baik bagi kehidupan kita. Sehingga adik-adik yang ada di rumah maupun Kak Eti boleh Tuhan tolong dalam 1 minggu ini, baik itu dalam kegiatan bermain, baik itu dalam kita sekolah, dan juga hal-hal yang lain yang kita lakukan. Wow, Tuhan kita itu begitu baik bagi kehidupan kita. Nah, saat ini Kak Eti mau ajak kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui pujian kita katakan, God is so good, Allah kita itu baik. Ikuti gerakan Kak Eti ya. Kami sangat bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami dalam 1 minggu ini, dalam kegiatan kami baik di sekolah maupun dalam kegiatan kami di rumah maupun ketika kami di luar rumah bermain. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami. Dan hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, diri kami mau memuji Tuhan, bahkan juga mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh beribadah pada pagi hari ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, di sini siapa yang semangat? Pasti Kak Eti yakin kita semua semangat, baik yang ada di rumah maupun Kak Eti. Nah, Kak Eti mau ajak kita untuk bergoyang untuk Tuhan ya, dengan gerakan yang ada. Nanti adik-adik yang ada di rumah ikuti Kak Eti ya. Kita katakan, jalan serta Yesus, karena Tuhan Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kita yang sudah memelihara kehidupan kita. Sama-sama ikuti Kak Eti ya, semuanya bangkit berdiri ya. Dua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang.
sedih, keadaan senang, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kita adik-adik. Oke adik-adik, kita masih terus memuji Tuhan, masih bangkit berdiri ya. Kita mau mendaki gunung bersama-sama. Kita tahu dimanapun kita berada, Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan kita. Katakan, ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 pulang angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 perahu di sungai. Yesus besertaku di dalam kawannya. Pilih kau di suka kau ada, hidup kau pun kau ada, kau Yesus. Wow, adik-adik kita bersyukur ya punya Tuhan Yesus yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Nah adik-adik saat ini silakan duduk. Kita mau mempersiapkan diri kita, mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, duduk yang baik, dan siapkan hati kita masing-masing dan kita nyanyikan pujian Ku Buka Hatiku untuk firman. Hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti
adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa ya. Ayo yang di rumah, tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah boleh memuji Tuhan, dan saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, untuk kami siap, untuk kami perhatikan apa yang akan diceritakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita belajar tentang janji-janji Tuhan yang memberi pengharapan. Janji Tuhan kepada siapa saja? Kepada umatnya. Janji Tuhan ini sudah tertulis di dalam Alkitab. Ya, Alkitab memberikan kita pengetahuan tentang siapa itu Tuhan Allah atau Bapa di surga, siapa itu Tuhan Yesus, dan siapa itu Roh Kudus. Nah, yang memberikan pengetahuan tentang Allah di surga dan Tuhan Yesus serta Roh Kudus adalah Alkitab, ya. Nah, adik-adik akan mengucapkan kalimat yang kakak ucapkan ini ya. Nanti ikuti ya. Allah memelihara kita. Allah menjanjikan Tuhan Yesus. Sekali lagi, Allah memelihara kita. Allah menjanjikan Tuhan Yesus. Yang kedua, adik-adik, Allah memberikan kita segalanya. Allah menciptakan dunia. Allah juga menciptakan manusia pertama, yaitu siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, ya. Adam dan Hawa tidak taat. Mereka makan buah dan mereka harus meninggalkan taman yang indah itu, yaitu Taman Eden. Ya kan? Tetapi Allah juga menjanjikan pengharapan kepada mereka. Allah menjanjikan Tuhan Yesus, ya. Seperti yang tadi diulangi lagi ya, kata-kata yang kakak ucapan di kalimat terakhir ya. Allah memelihara Adam dan Hawa. Allah menjanjikan Tuhan Yesus. Ya. Allah memelihara Adam dan Hawa. Allah menjanjikan Tuhan Yesus. Nah, yang berikut, siapa yang masih ingat cerita tentang sebuah kapal yang besar? Kira-kira siapa yang buat kapal itu? Ada yang ingat? Siapa? Ayo. Nuh, Bapak Nuh kan? Bapak Nuh membuat bahtera yang besar. Ya, bahtera yang besar, dan Tuhan Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera itu atau kapal yang besar itu dan mengisinya dengan segala jenis binatang, segala jenis hewan, ya. Allah menurunkan banyak hujan sehingga bumi penuh dengan air, ya, bumi penuh dengan air. Namun Allah menyelamatkan Nuh. Allah menyelamatkan Nuh dari air bah tersebut. Ya. Nah, sekali lagi ulangi kata-kata yang kakak ucapkan ya. Allah memelihara Nuh dan dunia. Allah menjanjikan Tuhan Yesus.
Allah memelihara Nuh dan dunia ini, Allah menjanjikan Tuhan Yesus. Nah, siapa yang ingat adik-adik? Tuhan Yesus menjanjikan seorang anak pada masa tuanya. Kira-kira ada ingat nggak sih? Nah, siapa? Bapak siapa? Bapak Abraham. Bapak Abraham dan istrinya, yaitu siapa yang ingat lagi? Sarah. Ya, Bapak Abraham dan Ibu Sarah diberikan anak oleh Tuhan Allah, yaitu Ishak. Ya, pada masa di mana mereka sudah sangat tua, tetapi janji Tuhan itu ditepati. Tuhan Allah tidak pernah membohongi. Tuhan Allah tidak pernah ingkar janji. Ya, Dia berjanji dan Dia menepati. Ya, Abraham dan Sarah dikasih anak oleh Tuhan Allah, yaitu Ishak. Ya, anaknya bernama siapa? Ishak. Allah memelihara Abraham dan Sarah. Allah menjanjikan Tuhan Yesus. Ulangi ya kata-kata yang kakak sebutkan ya. Allah memelihara Abraham dan Sarah. Allah memelihara, Allah menjanjikan Tuhan Yesus. Ya. Lalu Ishak tumbuh besar. Ishak menjadi seorang pemuda yang ganteng, ya. Dia mendapatkan seorang istri, yaitu Ribka. Jadi Ishak dan Ribka menjadi pasangan suami istri, dan mereka punya 2 anak laki-laki yang ganteng juga, yaitu siapa? Esau dan Yakub. Esau dan Yakub adalah anak kembar, ya kan? Tapi Esau itu anak yang pertama dan Yakub itu anak yang kedua. Namun janji Allah kepada Yakub itu yang lebih istimewa. Ya, janji Allah kepada Yakub itu yang lebih istimewa. Ikuti lagi kalimat yang kakak sebutkan ya. Allah memelihara Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah menjanjikan Tuhan Yesus. Ya, Allah memelihara Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah menjanjikan Tuhan Yesus. Lanjut lagi adik-adik. Yakub itu mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Yusuf. Ya, Yusuf ini punya 11 saudara. Nah, saudara-saudara ini menjual Yusuf kepada orang Mesir. Dan akhirnya Allah memakai Yusuf untuk apa? Menyimpan bahan makanan di Mesir. Ya. Untuk apa? Menyelamatkan semua bangsa yang ada di Mesir dan juga keluarganya. Allah memelihara keluarga Yusuf. Allah menjanjikan Tuhan Yesus. Allah memelihara keluarga Yusuf. Allah menjanjikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus adalah anak tunggal Allah. Tuhan Yesus itu hidup di dunia. Ya, pada waktu itu zaman dahulu sekali Tuhan Yesus itu lahir dan hidup di dunia. Ya, Tuhan Yesus selalu taat kepada Allah Bapanya. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Tuhan Yesus tidak sama seperti manusia yang berdosa. Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang tidak berbuat dosa. Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus siapa? Menebus kita. Menebus apa? Dosa-dosa kita. Ya, Tuhan Yesus sekarang ada di mana? Ada di
surga. Tuhan Yesus ada di surga. Dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Siapa bersama-sama dengan kita? Allah Roh Kudus. Sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan Yesus ada di surga. Tetapi yang ada bersama-sama dengan kita adalah Allah Roh Kudus. Ikuti kakak ngomong ini ya. Allah memelihara kita. Allah mengirimkan Tuhan Yesus. Dan Allah menepati janjinya. Ya. Allah menepati janjinya untuk mengirimkan Tuhan Yesus untuk apa? Menyelamatkan anak-anaknya. Anak-anaknya siapa-siapa tadi yang telah kita pelajari, ya? Adam dan Hawa, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Siapa lagi kira-kira? Kita semua. Kita semua. Tuhan Yesus janjikan Roh Kudus untuk menolong kita. Tuhan Yesus juga datang ke dunia dan mati untuk kita juga. Mati dan bangkit, ya. Jadi Allah menjanjikan keselamatan kepada kita melalui Tuhan Yesus, ya. Seperti Allah memberikan janji keselamatan itu kepada hamba-hambanya, kepada bapak-bapak yang dahulu kala, Allah juga menjanjikan keselamatan itu kepada kita. Dan ingat bahwa Allah adalah Allah yang jujur, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berbohong. Dan Allah senantiasa menepati janjinya. Terbukti di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, itulah janji Tuhan kepada kita umatnya. Dan Yesus memberkati adik-adik semua. Nah, adik-adik, kita akan belajar ayat hafalan ya. Ayat hafalan ini terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 35 ya. Nah, ini juga yang menjadi aktivitas kita. Nanti kita akan menyanyikannya ya. Membuatnya dalam sebuah lagu ya. Matius pasal 24 ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan atau perkataanku tidak akan berlalu. Nah, lagunya seperti ini ya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Sekali lagi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Nah, itu ayat hafalan kita sekaligus menjadi aktivitas kita. Nanti di rumah adik-adik minta tolong papa mama untuk ngajarin lagunya ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah mengajarkan kami mengenai janji-janji Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih juga Engkau sudah menolong setiap anak-anak yang di rumah masing-masing untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Wah, adik-adik, kita bersyukur ya. Kita boleh mengakhiri ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya kita bersyukur karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, tidak hanya kita dengar ya, tetapi kita lakukan juga di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik siapkan persembahannya. Nanti sambil jalankan persembahan, kita menyanyikan pujian Setinggi-tingginya Langit. Sambil bertepuk tangan boleh ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan dan juga untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi papa mama kami, sehingga hari ini kami juga boleh memberikan persembahan untuk Tuhan, biarlah dipakai untuk pelayanan di gereja. Kami juga bersyukur Tuhan, hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang memberkati, menolong kami, supaya kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sepanjang minggu ini. Berkati papa mama yang bekerja, berkati juga kami yang ada kegiatan, baik kami bermain maupun kami sekolah. Tuhan yang melindungi dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, dan juga kegiatan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menolong kami. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan